Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada saudara-saudara sekalian di konferensi Asia Afrika ini. Barangkali entah bagaimana, konferensi yang bersidang di sini pada hari ini antara lain berakar pada penjelmaan Persatuan Asia Afrika 6 tahun yang lalu itu. Betapapun juga, nyatalah bahwa tiap-tiap orang di antara saudara-saudara memikul tanggung jawab yang berat, dan saya berdoa kepada Tuhan semoga tanggung jawab itu diselesaikan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Saya berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan konferensi Asia Afrika ini berhasil dalam menunaikan tugasnya. Oh saudara-saudara, jadikanlah konferensi ini suatu sukses yang besar, meskipun terdapat sifat-sifat yang sangat berlainan di antara para pesertanya. Jadikanlah konferensi ini sesuatu yang besar. Ya, ada sifat berlainan di antara kita. Siapa yang membantahnya? Negara-negara kecil dan besar mengirimkan wakilnya kemari. Negeri-negeri mana rakyatnya yang memeluk hampir semua agama yang ada di kolong langit, yang dimulai dari agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, dan lain-lain. Hampir segala paham politik kita jumpai di sini. Demokrasi monarki, teokrasi dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, dan praktis semua ajaran yang ada ekonomi diwakilnya di gedung ini. Marhayanisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, dan segala variasi dan kombinasi yang aneka warna. Tetapi, apa salahnya perbedaan asal ada persatuan cita-cita? Dalam konferensi ini, kita tidak hendak saling menentang. Ini adalah konferensi persaudaraan. Ini bukan konferensi Islam, bukan konferensi Kristen, maupun konferensi agama Buddha. Ini bukan pertemuan bangsa Melayu atau bangsa Arab, ataupun bangsa Indo-Arya. Konferensi ini pun bukan perkumpulan untuk menyendiri, bukan suatu blok yang hendak menentang blok yang lain. Konferensi ini adalah suatu badan yang berpendirian luas dan toleran, yang berusaha memberi kesan kepada dunia bahwa semua orang dan semua negeri berhak mempunyai tempat sendiri di kolong langit ini. Memberi kesan kepada dunia bahwa adalah mungkin orang hidup bersama, saling bertemu, bicara dengan satu sama lain dengan tidak kehilangan sifat kepribadiannya. Namun, untuk mengerti satu sama lain, kita harus mengetahui kepribadiannya, serta pula mengembangkan kesadaran yang sejati mengenai sifat saling berkegantungan sesama manusia untuk keselamatannya dan agar dapat mempertahankan hidupnya di dunia ini. Saya tahu bahwa di Asia dan Afrika mempunyai perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan lebih banyak daripada di benua-benua lain di dunia ini. Tetapi bukankah itu sudah sewajarnya? Asia dan Afrika semenjak purbakala adalah tempat kelahiran keyakinan-keyakinan dan cita-cita yang kini telah tersebar di seluruh dunia. Oleh sebab itu, layaklah bagi kita untuk mengusahakan bahwa prinsip yang disebut prinsip hidup membiarkan hidup, perhatikan, saya tidak mengatakan prinsip laissez-faire, laissez-passer dari paham liberalisme yang telah usang, akan kita utamakan dan kita amalkan sesempurnanya di dalam bangsa Asia Afrika sendiri. Hanya sejarah demikian penyebaran prinsip itu dapat kita perluas sampai kepada perhubungan kita dengan negeri-negeri tetangga dan kemudian kepada yang lebih jauh tempatnya. Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting, teristimewa di kehidupan dunia ini. Agaknya di sini terdapat lebih banyak agama daripada di wilayah lain di muka bumi ini. Tetapi sekali lagi, negeri-negeri kita adalah tempat kelahiran agama-agama. Haruskah kita terpecah belah karena adanya macam ragam dalam kehidupan agama kita? Benar, tiap-tiap agama mempunyai sejarahnya sendiri.
sifat keistimewaan sendiri, kebanggaan istimewa dalam keimanannya sendiri, misinya sendiri, kebenaran khusus yang hendak disiarkannya. Tetapi kalau kita tidak menyadarinya bahwa semua agama besar adalah sama dalam pesannya untuk mengutamakan toleransi dan dalam anjurannya untuk mengamalkan prinsip hidup dan membiarkan hidup. Kalau para penganut setiap agama tidak siap sedia untuk cara hak yang sama kepada orang-orang lain, kalau setiap negara tidak melakukan kewajibannya untuk hak yang sama kepada penganut segala keyakinan, kalau semua itu tidak dilaksanakan, maka agama akan turun derajatnya dan tujuannya yang sebenarnya akan tercemar dan terputar balik. Kalau negeri-negeri Asia Afrika tidak sadar akan tanggung jawab dalam urusan ini dan tidak mengambil tindakan bersama untuk memenuhinya, maka kekuatan kepercayaan keagamaan yang sedianya menjadikan sumber persatuan dan benteng terhadap campur tangan asing justru akan memecahkan kita dan menghancurkan kemerdekaan yang telah diperoleh dengan susah payah oleh bagian-bagian Asia dan Afrika yang telah bertindak bersama-sama. Saudara-saudara, Indonesia adalah Asia Afrika dalam bentuk kecil. Indonesia, suatu negeri yang mempunyai berbagai-bagai agama dan keyakinan. Di Indonesia, terdapat muslimin, orang-orang Kristen, pengikut agama Siwa Buddha, dan orang kepercayaan lain. Kecuali itu, kami dapati banyak golongan-golongan suku bangsa, seperti Aceh, Batak, Madura, Toraja, dan Bali. Kami mempunyai kemampuan bersatu. Kami mempunyai Pancasila. Kami mengamalkan prinsip hidup dan membiarkan hidup. Kami bersikap saling mengutamakan toleransi antara satu sama lain, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam kebencanaan negara. Kami adalah satu bangsa. Jadikanlah konferensi Asia Afrika ini suatu sukses yang besar. Jadikanlah prinsip hidup yang membiarkan hidup serta semboyan persatuan dalam kemancageraman. Kekuatan yang mempersatukan yang membawa kita bergabung menjadi satu. Membawa kita bergabung dalam perbincangan yang bersifat persaudaraan dan bebas. Jalan dan cara yang dapat menjamin kemungkinan bagi masing-masing untuk menjalani hidupnya secara sendiri dalam harmoni dan suasana damai. Tetapi, baiklah, kita penuh kehangatan dan marilah kita penuh percayaan. Sangat banyak kesamaan di antara kita. Saya sampai pada akhir pidato saya. Insya Allah, berhasillah permusyawaratan tuan-tuan, dan semoga kebijaksanaan saudara-saudara akan mencetus nyala yang terang dari persentuhan batu api-api itu. Tidak usahlah kita mengutuki masa yang silam. Mari kita tujukan pandangan mata kita dengan tegas ke arah masa depan. Sebagai Presiden Republik Indonesia dan atas nama 80 juta rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian atas negeri ini. Saya menyatakan konferensi ini dibuka, dan kepada Allah saya berdoa untuk menurunkan rahmat dan mengiringi dan memudahkan perundingan kita membawa manfaat bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika dan bagi rakyat segala bangsa. Bismillah, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.